Kali ini SimGod level up the game dengan bermain di harga yang lebih tinggi. Apakah dapat bersaing dengan ini monitor lain di kelas harganya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Soundikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kalau bicara soal SimGod, mereka adalah brand yang comeback setelah merilis beberapa in-ear monitor yang kalau saya tidak salah mulai dari EA500 itu sudah cukup hits sampai sekarang ini. Dan kali ini mereka mengeluarkan in-ear monitor terbaru mereka, yaitu EA1000 yang diberi codename Fermat. Di mana Fermat ini menggunakan satu dynamic driver 10 mm dan satu PR driver pasif radiator yang kalian mungkin sudah bisa dapatkan di DZ4, kali ini ada di in-ear monitor SimGod. Kalau bicara soal PR sendiri, kalau tidak salah juga, salah satu in-ear monitor mereka juga ada yang menggunakan satu DD dan satu PR sih, mungkin EA2000 kalau saya nggak salah, Boson itu atau apa gitu namanya. Tidak berhenti di situ, fitur lain yang disematkan di in-ear monitor satu ini yaitu dia memiliki 3 filter tuning yang bisa kalian ganti-ganti sesuka hati kalian. Jadi filternya itu bisa dilepas untuk diganti dengan filter tuning lainnya. Jadi total ada 3, jadi kalian bisa dapat 3 signature yang berbeda. Dengan kabel yang tentu saja sudah detachable dual pin 0,78 SPC OFC leads. Dan kita mau thanks berat untuk SimGod yang menjadi sponsor untuk video kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Untuk packagingnya dari ini monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kita bilang kalau packagingnya ini dia merupakan packaging yang tidak pelit dan pretty nice. Dia memberikan 6 pasang air tips dan 3 buah filter tuning, itu sebuah nilai plus banget. Dan case seperti ini yang useful juga menurut saya. Sensasi unboxingnya untuk kelas 3 jutaan juga berkesan banget, dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. SimGod tidak pernah mengecewakan soal packagingnya sih. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Build sendiri dari in-ear monitor satu ini dia berbahan metal, lebih condong ke heavier side, mirip stainless steel. Tapi nggak dijelasin sih pastinya apa untuk bahannya, jadi anggap aja full metal body aja biar gampang. Dan terasa sangat solid banget in-ear monitor satu ini. Kalau bicara soal fan hole, in-ear monitor satu ini memiliki 3 buah fan hole, satu di bagian sini, layer 1, di layer 2 dan layer 3. Jadi layer 3-nya ini ada markingnya juga, kalian bisa lihat. Yes, di situ. Fan hole yang satu di sini, satunya lagi di sini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal ya, mirip dengan bahan housing-nya, dan ini adalah detachable nozzle. Ini merupakan tuning nozzle yang bisa diganti-ganti untuk mengganti-ganti tuningan atau suaranya dari in-ear monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri memang agak sedikit melengkung kalau kalian bisa lihat sini, jadi nggak lurus gitu, agak sedikit melengkung. Dengan diameter kita akan ukur sama-sama. Dan diameter terujungnya itu adalah Yes, 5,5 mm. Jadi itu perlu kalian perhatikan buat kalian yang mau mencari air tips untuk in-ear monitor satu ini. Dan tentu saja in-ear monitor satu ini sudah ada filternya ya untuk bagian nozzle-nya. Nozzle-nya memang bukan nozzle yang super panjang banget dan sudah ada lipsnya di bagian ujungnya seperti ini. Kalau bicara soal faceplate-nya juga menggunakan bahan yang sama, yaitu metal juga. Tapi di bagian sininya itu ada desain yang berbeda ya. Kalian samping-sampingnya ini metal juga, ada list metalnya. Tapi di sini ada clear coat-nya seperti ini, dan ada logo SimGod yang berwarna rose gold. Kalian kalau bisa kenangan cahaya baru kelihatan rose gold-nya ya, berwarna rose gold. Minimalis banget, dan di belakangnya background-nya berwarna putih. Jadi minimalistik banget look-nya dan elegan banget menurut saya. Mungkin desain-desain begini saya lebih doyan atau lebih demen sih timbang desain yang terlalu norak dari ini monitor yang ada di pasaran saat ini. Untuk tekstur sendiri, faceplate-nya ini nggak ada tekstur ya, jadi flat aja untuk faceplate-nya, nggak ada tekstur yang aneh-aneh. Dan di finishing clear, mungkin mica atau glaze seperti ini, glaze, itulah ya maksudnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang universal dan terdapat air hook yang preform seperti ini. Untuk kabelnya sendiri berwarna putih salju yang silvery
juga seperti ini. Jadi ada barutan putihnya dan silver listnya di bagian-bagian yang lebih tipis itu ada silvernya gitu. Jadi kelihatan lebih matching aja. Untuk bagian chin slider dan splitternya berwarna rose gold atau gold seperti ini, dan splitternya ini berwarna silver seperti ini. Jadi matching juga dengan tema dari in-ear monitornya. Kabelnya di bagian bawah seperti ini, ya. Twisted, 2 braid yang tebal juga. Dan bahannya ini adalah high purity OFC SPC. Ini kabelnya bisa dikategorikan cukup tebal dan tidak super lentur tapi tidak super kaku juga untuk kabelnya. Jacknya sendiri adalah jack berbahan metal 3,5 mm, straight plug. Harusnya sih bisa diberikan plug yang detachable sih untuk harga-harga segini harusnya. Untuk build quality-nya kami berikan skor A-. Ini secara build bahannya metal, tidak usah ditanyakan lagi, very kokoh, nice banget, sturdy banget, dengan desain yang juga luar biasa cantik. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, untuk housing dari in-ear monitor satu ini sebenarnya ya sedang besar, lebih khususnya dia memang agak lebar untuk housingnya sih. Mungkin juga untuk mengakomodir PR drivernya ini. Untuk housingnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang cukup ergonomis, tidak gendut-gendut banget, tidak ada sudut yang aneh-aneh, sudut-sudut tajam pun tidak ada di in-ear monitor satu ini. Untuk bobotnya sendiri, housing dan kabelnya ini terasa cukup berbobot, jadi memberikan kesan yang kokoh banget untuk kabel dan juga in-ear monitornya. Dengan tipe pemakaian regular over-ear seperti ini. Disclaimer, di sini kita menggunakan AirTags bawaan dengan size M-nya ya. Untuk kekedapan dan gripnya oke sih di in-ear monitor satu ini. Dimana fittingnya ini cukup versatile untuk semua jenis telinga menurut saya. Dan memang tipe pemakaian dari in-ear monitor satu ini bukan tipe yang super snack banget, jadi nggak terkesan terlalu panas saat pemakaian jangka waktu yang cukup panjang. Untuk skenario di telinga saya sendiri nggak ada masalah yang gimana-gimana sih, so far sih oke-oke aja, tapi memang agak sedikit lebar aja untuk housingnya. Dan secara umum untuk fittingnya kami berikan skor B+ untuk EA1000 atau Fairmat ini. Selain kita bahas sound quality dari Fairmat ini, arah suara dari Fairmat ini bisa dikategorikan U-shape dan lean to bright, jadi memang agak bright suaranya. Main di bass tipis dan juga presence to treble regionnya dari in-ear monitor satu ini. Dan untuk di drive menggunakan handphone, saya rasa masih oke-oke aja, tapi saya tetap sarankan kalau bisa dongle sih. Dan saya sendiri memang suka dengan suara yang netral, warm. Tapi apakah bright saya nggak suka? Nggak juga sih. Ada alter ego kadang. Ya kadang-kadang most part-nya lebih suka yang warm, tapi kadang ada alter ego-nya lebih suka yang bright juga sih. Oke, kita akan bahas suaranya dari in-ear monitor satu ini. Bass dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup nampol, walaupun secara frekuensi respons itu nggak terlalu boosting banget ya. Mungkin efek dari PR-nya juga membuat bassnya ini terasa lebih nampol. Tapi memang bukan yang super tebal banget, enggak. Tapi lebih nampol arahnya, lebih deep aja suaranya. Menyajikan tekstur DD yang baik di in-ear monitor satu ini. Impact-nya cukup oke juga dengan punch yang cukup dalam. Rumble-nya pun cukup pan di sini. Untuk speednya di sini somehow nice banget, bassnya ini rapi dan juga gesit menurut saya. Kalau secara kuantitas sih ini memang cukup fun, tapi nggak sampai yang besar-besar banget, nggak sampai yang tebel-tebel banget sih untuk bagian bassnya. Kalau kualitasnya sih bersih, rapi, dan tidak bleber-bleber klap juga di in-ear monitor satu ini. Jadi pastinya aman dan tidak bleeding ke bagian midnya. Ranah bass head sih masih masuk-masuk aja menurut saya di in-ear monitor satu ini. Eksekusi bassnya ini adalah salah satu yang saya suka, dimana nampol tapi tetap rapi. On point banget bassnya, jadi bukan bass yang asal-asalan, pokoknya asal besar aja seperti bass di angkot gitu, enggak, ini bass yang rapi. Untuk bagian midnya di sini posisinya ini sedikit mundur untuk male vokalnya, dimana male vokalnya ini bodinya agak sedikit tipis untuk selera saya, dengan dinamika yang sangat bagus untuk presentasinya. Artikulasinya jelas dengan emosi yang sedikit kurang juga, ya memang agak cold. Presentasi male-nya ini yang tadi saya bilang agak cold, tapi bersih dan juga detail. Female-nya di sini juga pas menurut saya dan terkesan in your face female vocal presentation dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang dapat banget menurut saya. Selebihnya sih bagus-bagus aja, semuanya jelas dan detail, nada-nada tinggi juga lepas. Female-nya ini masih tergolong agak borderline dikit, jadi memang kalau kalian sensitif mungkin bisa dibilang shouty juga, tapi kalau kalian yang memang cukup
kebal, cukup apa ya, bukan kebal sih, suka dengan teriakan-teriakan mungkin ya masih oke lah. Tapi ya itu masih ada borderline di situ. Karena memang sensitivitas orang terhadap shouty juga bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selain itu, presentasi instrumennya blending dengan baik di In-Ear Monitor 1 ini tanpa terkesan overlapping dengan vokalnya dan juga on point. Somehow mid-nya saya suka sih, walaupun rada cold tapi clear dan detail banget. Untuk treble-nya di In-Ear Monitor 1 ini bisa dikategorikan treble yang berani dengan kesan string yang cukup terasa forward dan bright, cukup clear dan refine tapi dalam konteksnya, dengan kategori yang sedikit agresif tapi. Micro detailnya pun bagus di sini dengan nuance yang dapat. Tidak cocok buat kalian yang treble sensitif parah tentu saja In-Ear Monitor 1 ini, tapi treble head will like this In-Ear Monitor. Ya drawbacknya ya memang agak sedikit fatigue aja untuk bagian treble-nya. Selain itu untuk sibilance-nya masih aman menurut saya di In-Ear Monitor 1 ini. Dan keseluruhan Fermat ini kami berikan skor A-, salah satu In-Ear Monitor Brightside IEM yang bassnya rapi, mid-nya detail dan dinamis, serta treble yang bright dan tegas. Fermat EA1000. Selain kita bahas teknikalitas dari In-Ear Monitor 1 ini. Presentasi dari In-Ear Monitor 1 ini adalah presentasi yang clear, ya, dinamis dan juga detail banget. Untuk timbernya dari In-Ear Monitor 1 ini saya nggak ada masalah yang gimana-gimana juga sih. Cuma memang agak sedikit cold sounding. Jadi perlu kalian perhatikan karena memang cold sounding beda dengan warm sounding. Warm sounding itu agak bisa dikategorikan lebih organik somehow dibandingkan yang cold sounding. Untuk soundstage-nya sendiri dia memiliki wide yang bagus menurut saya. Depth-nya juga terasa di sini dengan tinggi yang juga pas. Jadi simply, In-Ear Monitor 1 ini menyajikan soundstage yang megah menurut saya. Untuk kelas harganya bersaing banget sih. Untuk detailnya juga somehow jelas banget, mikro-mikro detailnya disajikan dengan sangat rapi dan juga jelas. Untuk clarity-nya pun somehow mantep banget. Terkesan lively, tidak terkesan mendem-mendem gelap sama sekali juga. Separasi imaging dan positioning, separasi ini bagus untuk kelas 2 driver, ini wow banget menurut saya. Lalu kalau kita bilang imagingnya ini ada kesan layering yang cukup nice, dimana presentasi dari atau gambaran dari In-Ear Monitor 1 ini gambarannya adalah middle to front row dikit, jadi memang agak maju dikit. Dengan kita bilang positioning yang cukup precise dan nice banget dipresentasikan di In-Ear Monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor A+ untuk teknikalitas In-Ear Monitor 1 ini. In-Ear Monitor yang memang lebih wow teknikalitasnya menurut saya dibandingkan tonalnya sih. Tonalnya mungkin lebih niche, tapi teknikalitasnya best. Selain kita bahas pro dan cons dari In-Ear Monitor 1 ini. Cons dari In-Ear Monitor 1 ini adalah In-Ear Monitor yang memang agak sedikit segmented suaranya, agak sedikit bright. Jadi bukan untuk kalian yang kaum mendang-mending sih. Untuk pro-nya dari In-Ear Monitor 1 ini, kalau memang kalian cari In-Ear Monitor yang technical, ini adalah In-Ear Monitor yang mungkin bisa kalian coba. Mungkin juga bisa kalian cocok nantinya. Untuk value formal dari In-Ear Monitor 1 ini, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-. Ini adalah In-Ear Monitor yang really good dan mungkin cocok untuk kalian yang mencari teknikalitas, pengejar teknikalitas. Oke, selanjutnya kita akan compare In-Ear Monitor 1 ini dengan filter-filter lainnya. Bagaimana suara dan perbedaannya? Oke, di sini kita bandingkan 3 filternya ya. Yang default ini yaitu silver red ya. Jadi kita bilang red namanya, dan di sini ada 2 yang gold dan juga black. Di sini silver dengan warna black. Ya, blacknya itu rubber ring gitu, yang di ini kalian bisa lihat rubber ring seperti ini berwarna black. That's it. Ya, selanjutnya kita bilang ini black, ini gold, dan red. Ya, red itu defaultnya. Saya lupa mention tadi, red di In-Ear Monitor 1 ini kita bahas dari awal sampai akhir ini itu red ya. Jadi memang defaultnya yang kita bahas di sound impression tadi, sound quality tadi ya. Kalau bicara soal gold nozzle ini suaranya lebih cleaner. Di bagian bassnya menurut saya sedikit lebih lean tapi overall masih asik juga bassnya. Midnya di gold ini somehow juga lebih tebal jika dibandingkan yang black ataupun yang red yang di defaultnya ini. Untuk treble-nya di gold somehow lebih terkontrol dan lebih kalem dibandingkan red nozzle ini. Bicara soal black ini suaranya agak mirip-mirip dengan red nozzle ini karakternya. Mungkin beda-beda tipis aja sih. Tapi ya hampir-hampir mirip, ya agak-agak sedikit gimmicky menurut saya, tapi ya yang berbeda ini gold. Dan somehow saya suka banget gold nozzle-nya ini daripada defaultnya yang red ataupun yang black ini.
Karena lebih rapi dan lebih warmer suaranya yang gold ini. Cuma ya di sini bawaannya default merah ya, kita gunain aja untuk review biar kalian juga nggak bingung. Tapi kalian ada opsi yang lebih warmer, yang lebih rapi, yaitu di bagian gold nozzle-nya ini. Dan saya pasti selanjutnya ganti yang gold nozzle ini. That's it. Kesimpulan, EA1000 adalah in-ear monitor terbaik dari SIM-God yang pernah saya coba. Ya memang paling mahal juga sih tapi. Dan pastinya memang kadang-kadang tidak mengecewakan untuk memenuhi kebutuhan alter ego saya. Walaupun saya suka netral warm, tapi bright juga nggak ada masalah sih buat saya. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Fairmont ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Fairmont ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Fairmont EA1000. EA2000 harganya cukup tinggi sih dibandingkan EA1000 yang masih lebih affordable tapi cukup mahal, 3 jutaan bro. Ya mungkin kalau kalian mau upgrade dengan memang suka dengan soundscape dari SIM-God, EA500 ke sini, ya EA500 itu masih lebih warmer sih dibandingkan ini. Itu aja untuk info untuk kalian. Tapi teknikalitas jelas saya pegang ini sih.